Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan, yang telah dilimpahkan untuk kita semua. Dan saya mengucapkan selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku yang kelas 9. Walaupun kondisi kita belum memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran secara langsung, namun anak-anakku, saya harap kalian tetap semangat dan belajar yang giat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu melaksanakan perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kemudian peringatan Hari Kemerdekaan ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Masuk kepada masa kemerdekaan yang berlangsung pada tahun 1945 hingga 1950, yang mana pada masa kemerdekaan ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada masa proklamasi kemerdekaan, kemudian yang kedua masa-masa dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga masa-masa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, dan yang keempat masa perkembangan politik Indonesia di masa kemerdekaan itu. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan bahwa tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Pembahasan pertama mengenai proklamasi kemerdekaan. Bagian pertama yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik itu semakin terdesak, sehingga satu demi satu daerah jajahan Jepang jatuh ke tangan pasukan sekutu. Nah, untuk menghadapi sekutu, Jepang pun mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang mereka jajah dengan memberikan janji-janji kemerdekaan, termasuk kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dia kemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, namun harus tetap berdampingan dengan bendera Jepang. Dan berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, maka mereka melakukan membentuk beberapa organisasi di saat itu atau badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Adapun yang pertama, mereka melakukan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, namun nanti diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Anggota dari BPUPKI berjumlah 63 orang, adapun ketuanya yaitu Rajiman Widyo Diningrat dan wakilnya Panji Suroso. Dalam aktivitasnya, BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali.
Sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakan di Jalan Pejamban di gedung yang sekarang ini disebut sebagai Gedung Pancasila. Pada sidang pertama ini tujuannya adalah untuk membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia, kemudian juga membahas atau menggagas gagasan rumusan 5 sila dasar negara. Kemudian gagasan rumusan 5 sila negara tersebut dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian pada tanggal itu ditetapkan menjadi hari lahirnya Pancasila hingga sampai saat ini. Tanggal 1 Juni 1945 itu masih sering dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Lanjut ke sidang kedua. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang ini membahas rencana Undang-Undang Dasar atau UUD dan mengenai bentuk negara. Kemudian dalam sidang tersebut anggotanya mayoritas menyetujui bahwa bentuk negara ini adalah republik. Pada sidang kedua ini juga dibentuk panitia perancang UUD yang mana ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melaporkan hasil kerja panitia yang isinya tentang pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian yang kedua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima naskah Undang-Undang Dasar. Lanjut, setelah BPUPKI dibubarkan untuk untuk persiapan kemerdekaan Indonesia dibentuk lagi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang mana ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Adapun pada PPKI ada diangkat sebagai penasihat yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI ini terdiri atas 21 orang, kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Jadi secara simbolik PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, kemudian yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kita masuk ke peristiwa Rengas Dengklok, yang mana peristiwa Rengas Dengklok ini diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1940. Mendengar berita tersebut, tokoh pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI karena mereka menganggap bahwa sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai suatu hasil pemberian dari Jepang. Namun hal tersebut ditolak oleh Soekarno-Hatta. Hingga pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta pun dibawa tokoh pemuda ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok,
Soekarno-Hatta malah disambut baik oleh pasukan peta yang awalnya mereka dibawa ke Rengas Dengklok adalah untuk mendesak Soekarno-Hatta, namun hal tersebut tidak terlaksana. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya tepat pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore, memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Akhirnya Soekarno-Hatta pun bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI esok harinya di Jakarta selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongannya yang dari Rengas Dengklok berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 11 malam lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maida. Tempat ini dianggap paling aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maida adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Nah, di kediaman Laksamana Maida inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno pada saat itu menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan. Kemudian Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Adapun kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo. Setelah perumusan konsep proklamasi selesai, naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Lanjut ke bagian keempat, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Selanjutnya, sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Rakyat bersukacita menyambut kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan tersebut diperjuangkan oleh para pahlawan dengan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bercermin kepada para pahlawan. Mereka telah menunjukkan sikap semangat berkorban, kerjasama, dan saling menghargai dalam memperjuangkan proklamasi dan mendirikan Republik Indonesia. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya ulun mohon maaf. Dan wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.